Oke, selamat malam teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan dukungan kepada Dokter Kamelia untuk memberikan support kepada Ammar Joni ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Dokter Kamelia ini Ammar Joni ini sadar, ini bertaubat, ingin baik, ingin ke jalan yang lurus. Itu tujuan saya. Tetapi ternyata nampaknya ini saya harus kecewa ini teman-teman ya. Harus kecewa. Rupa-rupanya nih teman-teman ya, hari Minggu ini tanggal 8 Maret 2026 pukul 19.05 baru saja terjadi teman-temanku. Baru saja terjadi, rupa-rupanya ada berita bahwa akhirnya Dokter Kamelia mengaku sudah putus dengan Ammar Joni. Padahal beberapa waktu yang lalu kita tampilkan kemesraan yang sangat Bahkan saya membantah teman-teman semua kaitannya dengan ternyata sudah putus teman-teman. Padahal ini saya dukung, teman-teman juga dukung. Tapi nampaknya, mohon maaf teman-teman ya, inilah akhir perjalanan. Tapi jujur saja ini mengecewakan saya. Kok bisa ya Ammar Joni memutuskan gadis, cewek cantik seperti Dokter Kamelia ini. Harusnya Dokter Kamelia sudah penuh ikhlas, bahkan mencuci baju, bahkan mencium bajunya yang aromanya tak hilang-hilang. Ini kata dokter ya. Bahkan pakaian-pakaian kotornya itu ada di rumahnya. Kemudian barang-barangnya itu sudah ada di rumahnya. Tetapi kenapa demikian teman-teman? Ya, kenapa demikian? Teman-teman seharusnya itu berdoa lebih kencang teman-teman. Kalau memang betul-betul berdoa kalian itu. Tapi kemarin aku lihat sih banyak yang netral ya. Banyak yang bilang tai kucing rasa tai coklat. Tai kucing rasa coklat begitu. Sampai saya nutupin tai kucing itu susah. Tapi akhirnya seperti ini. Ya jujur saja saya ikut kecewa teman-teman. Siapa yang nebak kemarin bahwa ini hanya awal mula? Pada akhirnya kita nggak tahu. Siapa yang nebak pada akhirnya begini dan begitu? Ya, ada kok teman-teman para netizen yang suka nebak. Itu benar dari teman-teman. Apa tebakan teman-teman tuh benar. Tapi mohon maaf teman-teman, saya itu sudah terlanjur gitu loh, terlanjur berdoa. Mendoakan mereka meskipun di antara mereka itu terpisahkan dengan kerangkeng besi, tapi saya itu berdoa mudah-mudahan Dokter Kamila itu kuat melayani, memberikan support. Tapi ternyata kabar yang saya dengar teman-teman sudah putus katanya tanggal berapa itu saya tidak tahu tanggal berapa gitu. Mungkin sementara kita ngomong mereka putus, tapi kan teman-teman bilang, enggak kok, dia baik-baik kok. Gitu kan? Enggak kok, dia baik-baik kok. Tapi ternyata ini teman-teman, teman-teman tega ini teman-teman nih. Kok bisa ini ya, ada apa ya dengan teman-teman ya. Kayak lagunya Titik Sandora, terbentang dinding yang tinggi, jeruji penjara. Loh, ada tuh lagu itu. Ya, saya nggak tahu teman-teman. Mungkin teman-teman kemarin juga hadir kan pada saat saya live memberikan dukungan, melihat tayangan secara langsung bahwa mereka berdua ini mungkin ya karena sudah saling menyadari, sudah saling terbuka. Ammar Joni sebagai mantan suami yang gagal, kemudian si Dokter K sebagai mantan istri yang gagal, mungkin bisa disatukan. Dengan cara ini mungkin mereka jadi baik. Itu juga tujuan kita, yang penting baik. Tapi mohon maaf teman-teman,
Saya pengen teman-teman, alasannya apa kira-kira nih? Ya, alasannya apa kok tiba-tiba putus? Ini putusnya bukan putus kesepakatan loh teman-teman. Ini putus sepihak teman-teman. Putus sepihak itu artinya apa? Yang satu memutuskan, yang satu masih mau. Itu namanya putus sepihak. Emang enak diputus sepihak. Bahkan kemarin juga ada yang mengatakan bahwa ini cinta bertepuk sebelah tangan. Aku pun bertanya apa maksudnya itu. Karena masalah cinta-cinta saya kurang paham ya teman-teman ya. Ya, yang saya tahu bukan cinta ya. Nah, saya ada yang bercerita bahwa ini cinta bertepuk sebelah tangan. Teman-temanku semua, saya prihatin atas ini semua ya. Endang Sukati, tadi Dokter K sudah bilang kata Amar Joni sudah kasih surat pernyataan tanggal 5 biar yang ngurusin keluarganya. Nah, itu. Padahal ini sudah tulus ikhlas membantu, mencarikan ini, membiayai ini dan itu, bahkan itu ada kiriman setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Masa tiba-tiba kirim surat goodbye gitu kan, nggak enak kawan-kawan. Iya kan? Saya tidak fitnah ini teman-teman. Saya tidak fitnah. Jadi apa yang disampaikan di berita ini itu benar teman-teman. Bang Amar sudah keluar apa belum? Keluar kalau lagi sidang. Yoni tersinggung pasti karena Dokter K oversharing. Saya tidak tahu teman-teman. Apakah cinta itu hanya karena itu? Teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah, saya ingin bacakan yang ada di atas ini ya. Boleh ya? Boleh nggak? Tapi saya minta kepada teman-teman yang 700 orang ini, tap-tap layar. Satu orang 10 saja. Kalau perlu di-share ke Dokter K. Ya. Ayo tap-tap layar aja. Tap-tap layar, tap gini aja. Tap gini. Ya. Saya sambil membacakan ya, sampai tap-tap layar ya. Dikatakan adiknya nggak ngurusin, semua yang urus diri Dokter K. Tersinggung kan mungkin Dokter K? Dokter K atau Amar Yoni? Yang tersinggung. Oke teman-temanku, supaya ini tidak menjadi fitnah, saya ingin membacakan ini supaya teman-teman mendengarkan apa sejatinya yang terjadi. Supaya tidak menjadi fitnah. Saya tidak mau tuh kalau fitnah-fitnah, saya tidak mau. Oke, saya bacakan ya dari Sindonews. Ini hari ini teman-teman, hari ini tanggal 8 Maret 2026. Teman-teman tap-tap layar aja, capek-capeknya. 8 Maret 2026 pukul 19.05 dari ya 1 jam yang lalu lah ya. Saya bacakan ya, ini update ya. Jakarta, ini judulnya nih ya, Camelia akhirnya buka suara. Ia mengaku sudah putus dengan Amar Joni. Astaga, baru kita cerita kemarin. Supaya ini mereka jadi lebih baik ke depannya, bukan lagi suami yang gagal, istri yang gagal, bukan itu ya. Tapi doa kita ternyata beda ya teman-teman ya. Jakarta, Dokter Gigi Camelia mengaku bahwa dirinya telah mengakhiri hubungan dengan aktor Amar Joni. Tuh. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab isu keretakan hubungan mereka yang sempat beredar dalam beberapa hari terakhir. Ya memang kemarin saya dengar ada gertakan-gertakan gitu ya, tapi kan ditepis ya kan. Camelia menegaskan bahwa hubungan asmara mereka telah resmi berakhir sejak 5 Maret 2026. Tanggal 5. Ini tanggal 8. Allah. Gue sudah tidak ada hubungan lagi sama Amar Joni. Dia sudah kasih surat pernyataan ke aku kalau kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Wah, pakai surat teman-teman. Surat dengan kop penjara ini. Dia sudah kasih surat pernyataan ke aku.
Kalau kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sejak 5 Maret. Lu piye to ki? Lagi kok malah putus si piye ki? Baru aja kok malah putus. Wah, ini dokter Kamelia ini gimana ini dokter Kamelia? Ya. Aduh. Jadi kalau bertanya soal Amar silahkan ke keluarganya. Kata Kamelia pada Minggu 8 Maret 2026. Loh, baru lu ini teman. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh barang milik Amar Joni, Ia juga menjelaskan bahwa seluruh barang milik Amar Joni telah diambil dari rumahnya. Barangnya sudah diambil. Duh, terus bajunya bagaimana? Menurutnya, tidak ada lagi barang pribadi sang aktor yang tertinggal di kediamannya. Loh, yang baju bau keringat tuh mana? Yang baju bau keringat. Aduh, putus nih rupanya nih. Aduh. Sedih aku teman-teman ya. Padahal barang-barang Amar Joni sudah diambil sama Adit dan tidak ada lagi yang tersisa di rumah aku. Jangan-jangan ada bajunya ketinggalan ini. Soalnya keringatnya kan dicium-cium kemarin tuh. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf banget. Dan ini jalan terbaik buat kita berdua. Jalan terbaik kok putus gimana sih dok? Dok, lebih baik cari pensiunan begini dok. Kamelia menambahkan bahwa keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut bukan datang darinya, melainkan dari Amar Joni sendiri. Oh, dari Amar Joni teman-teman. Yang memutuskan Bang Amar. Oh. Selain soal hubungan asrama lagi. Selain soal hubungan asmara, Kamelia juga mengungkapkan bahwa sosok yang dikenal sebagai Ibu Titi tidak lagi menjadi ibu angkat Amar Joni. Ibu Titi sapa meneh? Ibu Titi sapa meneh? Sebagai Ibu Titi tidak lagi menjadi ibu angkat Amar Joni. Ibu Titi sapa meneh teman-teman? Ini ya, selain soal hubungan asmara, Kamelia juga mengungkap bahwa sosok yang dikenal sebagai Ibu Titi tidak lagi menjadi ibu angkat Amar Joni. Hal tersebut terjadi setelah Amar memberikan surat pernyataan resmi. Ya Allah, Ibu Titi ki sopo? Aku gak ngerti Ibu Titi sopo ya. Ibu Titi juga sudah tidak lagi menjadi ibu angkat. Wah, dipecat nih Ibu Titinya nih. Ibu Titi itu diangkat kemudian dipecat nih. Ibu Titi juga sudah tidak lagi menjadi ibu angkat karena Bang Amar sudah memberikan surat pernyataan ke Bu Titi untuk tidak lagi membawa nama Bang Amar dan tidak berhak mengomentari mengenai kasusnya Bang Amar, jelasnya. Tuh teman-teman, tidak boleh mengomentari kasusnya Bang Amar, yang boleh hanya Mr. G. Meskipun hubungan mereka telah berakhir, Kamelia tetap berharap Amar Joni jatuh cinta. Meskipun hubungan mereka telah berakhir, Kamelia tetap berharap Amar Joni mendapat jalan terbaik, termasuk dalam proses rehabilitasi yang tengah dijalaninya. Rehabilitasi. Saya ikhlas dan ini adalah yang terbaik buat saya dan Bang Amar. Apalagi semua saksi-saksi sudah selesai. Saya dan Ibu Titi tetap mendoakan yang terbaik buat Bang Amar, ujarnya. Ia juga membantah isu yang menyebut dirinya telah menikah dengan Amar Joni di rumah tahanan. Tuh isu itu yang bilang menikah itu isu tuh. Katanya menikah di tahanan.
Isu itu teman-teman. Ia juga membantah isu yang menyebut dirinya telah menikah dengan Amar Joni di rumah tahanan. Camelia sekaligus meminta masyarakat untuk tidak menghakimi Amar Joni terkait kasus yang menjeratnya dan putusnya cinta. Wah, wah, wah. Uh, ya Allah. Ya, orangnya baik banget. Jangan pernah menjelekkan dia. Jangan pernah menyalahkan Bang Amar. Jangan pernah membuli dia. Dia hanya orang tersesat. Tersesat. Yang salah adalah orang-orang di sekitarnya. Untung aku jauh-jauh. Tidak dimarahin juga nih sama netizen ini. Ya kan? Kalau aku tidak membacakan ini apa ya sampean tahu? Nggak tahu lah. Ini kan bacaan ini baru dia baru. Ini tak wocok ya. Ini omongin deh dan ini. Bang Amar itu orang baik banget. Jangan pernah menjelekkan dia. Jangan pernah menyalahkan Bang Amar. Jangan pernah membuli dia. Dia hanya orang tersesat. Yang salah adalah orang-orang di sekitarnya tuh. Orang yang bilang pret, orang yang bilang jangan ngurusin orang yang jangan ngurusin orang. Nah, itu yang bilang tuh. Yang bilang orang baik, orang tersesat. Kalau saya mah begini-begini aja. Walaupun namanya tapping-tapping prat, saya mah tetap live TikTok. Sepanjang TikTok tidak melarang saya. Gitu. Oke teman-temanku ya. Aduh teman-temanku. Ini berita yang sangat sangat mengejutkan ya. Di saat saya sedang mati-matian mendoakan Dokter Camelia agar Dokter Camelia mendapatkan pendamping yang meskipun dibatasi dengan jarak dan waktu dan tempat, tapi saya tetap berdoa. Kemarin saya berdoa sama-sama kalau nggak salah ya, sama Susilo, sama Cantika, sama ini, sama itu. Saya mendoakan. Tetapi doa saya nampaknya tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan begini salah siapa? Rupa-rupanya pas kita bahas kemarin itu, rupanya ada surat yang dikirimkan. Surat yang dikirimkan bunyinya itu tanggal 5 katanya putus cinta. Ada di orang yang jengkel sekali sama saya ini. Typing terus padahal saya nggak baca. Ya kan? Ada orang jengkel, ada orang jengkel. Ya kan? Typing terus tapi aku nggak baca. Jadi kita ini sementara lab kemarin tuh mendoakan dia. Ya mudah-mudahan ya kita ini orang di luar tuh mendoakan saja agar Amar Joni dan juga Dokter K itu berjodoh ya meskipun di saat ini dibatasi jarak gitu kan ya kan dibatasi jarak tapi rupa-rupanya takdir mengatakan lain ya kan. Kemarin kan bilang tuh, Mbak ini yang bilang, Dokter K yang bilang, aku tuh setiap hari, setiap waktu, setiap saat, pagi, siang, malam kunjungan ke penjara, bawain makanan ini, makanan itu. Iya, makanan ini, makanan itu. Bahkan saya bilang tuh sama dia, kalau nasi padang tiap hari mah nggak ada masalah. Nasi padang kan 17.000, 15.000 gitu. Tapi kalau yang dibawain macam-macam. Nah akhirnya dia jawab, aku ya macam-macam lah bawanya variasi gitu. Selain itu juga setiap baju kotornya Amar Joni itu dibawa pulang. Dokter K. Bahkan nggak langsung dicuci. Katanya sih dicium-cium dulu gitu. Harum katanya bau keringatnya gitu entah apa maksudnya tapi begitulah ceritanya apa bener ya perempuan tuh begitu ya baju-baju bau kecut itu dicium ya kan nah begitu ceritanya teman-teman dan kita berdoa loh ini ada banyak saksinya teman-teman juga menyaksikan kok ada yang tapping banyak yang tapping mengatakan bahwa kalau bisa begini kalau bisa begono tapi kan namanya suara netizen kan tidak hanya satu, ya kan? Tidak hanya satu.
Suara netizen tuh banyak. Kalau yang satu bilang mendukung, yang satu tidak mendukung, ya itu sah-sah saja. Rusanida, istri, mana tahan lama-lama dokter Kamelia. Maksudnya lama-lama ini Amar Joni di dalam gitu ya. Dari Cantika Love, ganteng tuh belum tentu bisa jadi imam. Ada di sebelah saya Pak Imam, itu namanya Imam Wahyudi. Itu juga ganteng. Tapi dia imam, Imam Wahyudi, Momi Sherly, saking bucinnya, saking tunggu sik toh. Saking bucinnya saking bucinnya Bang, akhirnya bubar, makanya jangan terlalu diumbar. Iya sih, karena ada media sosial, gue sama Bang Amar, bajunya itu kecut. Dia yang ngomong. Arti, lebih baik putus, kasihan Bu dokter ngurusnya. Gak apa-apa teman-teman, teman-teman boleh tapping saja. Ya, boleh tapping. Cantika Love, kenalin Pak sama Pak Imam. Pak Imam tuh sudah tua, sudah 78 tahun. Kamu mau? Ngaco. Aku kan nggak bilang umur tadi. Itu Pak Imam di situ menjadi imam sudah 78 tahun. Kalau jalan tuh pakai kayu. Kamu mau nggak? Darah-darah, jodoh Tuhan yang ngatur. Tuh, jodoh Tuhan yang ngatur. Aku tuh nggak tahu ini jodoh apa enggak gitu loh. Karena ini masih pacaran. Kita belum ke sana teman-teman. Ini loh. Ini judulnya ini aku nggak ngarang-ngarang. Ini judulnya ada di situ tuh. Kamelia akhirnya buka suara. Ia mengaku sudah putus dengan Amar Joni. Tadi saya sudah bacakan putusnya itu dengan surat. Dengan surat, bukan dari mulut ya, dengan surat. Kalau dari mulut kan kayak saya ini ya. Kalau saya ini ada wanita cantik ini saya bilang, mohon maaf ya, saya Mr. Z mungkin tidak sanggup lagi untuk berhubungan ya. Untuk itu saya putuskan begitu. Ya enggak? Megawati ini kenapa putus? Tadi saya sudah bacakan Mega. Jujur ya, tadi saya sudah bacakan sampai berbusa-busa Mega. Wanita tangguh, ya ini wanita tangguh. Ini aku senang sekali kalau ada namamu tertulis wanita tangguh. Walaupun kamu seorang diri, tapi kamu harus menulis dirimu wanita tangguh. Jangan tulis dirimu misalnya ini ya, single mom. Nah itu sudah jadi sasaran itu. Ada lagi yang mengatakan mencari cinta. Jangan ditulis begitu. Ya, mencari pasangan. Jangan ditulis itu. Jangan. Ada yang tulis akunnya itu siap di madu. Nah, itu jangan menulis itu. Ini saya senang sekali nih ada yang menulis wanita tangguh. Tulis wanita tangguh, wanita perkasa, begitu loh. Jujur Pak, sebenarnya saya nggak suka kalau mereka putus. Ya, apa boleh buat? Kan mereka yang melakukan dan mereka yang memutuskan. Sebenarnya apa? Ada apa dengan kamu? Alasannya apa wanita tangguh? Kok kamu nggak setuju? Ada apa? Supriyati, Bapak tolong jangan baik-baikin orang Pak, Bapak masih muda. Oke, makasih ya. Kok jangan bilang orang tua ya, Supriyati ya. Kok nggak tahu nggak itu Vidi Aldiano itu masih muda. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan tapping itu, cabut kalau perlu tappingnya cabut. Cepetan cabut. Cabut sebelum kena masalah kamu. Loh kamu kok nulis begitu terus? Oke, saya baca aja Supriyati ini. Supriyati, kamu akunnya 330. Kamu kayaknya kepo, sensi, lebih baik kamu hilang. Kamu boleh nonton, tapi sayang sekali kamu nggak bisa tapping ya. Endang Sukati, orang minum nobar itu karena kurang iman. Ada Pak Iman, tadi aku udah bilang Pak Iman. Kasihan Bang Amar,
mudah-mudahan bebas nanti. Kalau nanti ya pasti bebas toh nanti. Kapan? Nggak tahu. Itu loh. Wati Megawati. Tadi kan kamu baru tahu toh, ini kan putus. Putusnya kenapa? Ya nggak tahu saya putusnya kenapa. Tapi tiba-tiba si dokter K ini dikirimi surat. Suratnya bunyinya, udah nggak usah ngurusin aku lagi. Itu artinya putus. Ya, terus kamu tulis lagi nih, kasihan Bang Amar, mudah-mudahan bebas nanti. Oke, kalau nanti saya katakan bebas. Teman-teman, tanggal 5 kemarin Amar Joni sudah resmi putus sama Dokter K. Berarti ini kosong nih. Makanya teman-teman yang wanita-wanita itu silahkan datangi sana, kunjungan ke PN, siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Silahkan teman-teman ya. Wanita tangguh itu kayak saya, hehehe, nggak apa-apa. Tulip biar sajalah putus, ya nggak apa-apa juga. Jini baru join Pak, kenapa putus? Aku jawab apa ini? Aku sudah tak baca tadi 7 kali 7 malam, tak baca terus nih. Putus karena Amar sudah mengirimkan surat putus kepada Dokter K. Oke. Safiratul Adiba, Amar Sony cepat bebas, kasihan. Ya kalau kasihan kita doakan lah ya, kita doakan. Noni, beneran putus Pak? Beneran ada tulisannya ini, beneran. Nggak ada fitnah di sini. Di sini tidak ada fitnah. Hanya orang-orang yang kesel aja itu, yang kesel sama saya itu, yang tapping aneh-aneh. Di sini nggak ada fitnah. Suryati, iya Bapak, selamat malam. Halo Suryati, terima kasih Suryati. Emma Bele, wah ini doanya Emma Bele nih, pasti nih. Ini Emma Bele kemarin berdoa nih. Ini yang terbaik buat Dokter Kamelia. Iya kan kemarin juga berdoa begitu Emma Bele. Masih ada loh rekam jejaknya kalau nggak percaya. Cantik kalau Pak Imam 70 tahun udah loyo. Ah ha ha ah ha ha. Ha, hurufnya nih ya. Ini tak baca baik-baik supaya nggak disalah-salahin sama ini. Pak Imam 70 tahun udah loyo, haha, ngarang kamu ngenyek kamu. Pak Imam tuh masih tahu nggak itu? Pak Imam tuh menggunakan tongkat, itu nganunya itu, seperti tongkat. Gimana sih? Ini Emma Bele, saya baca ya Emma Bele ya. WK 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 WK. WK, memang kamu kemarin kan berdoa, ya kan? Bunga teratai, halo. Katanya kemarin dokter K dibentak Amar, jadi dia tersinggung. Loh yang mutusin ini Amar. Yang mutusin Amar, saya nggak tahu. Ini yang mutus itu Amar, bukan dokter K. Bukan dokter K. Kalau tersinggung kan berarti dokter K yang mutus kan. Ini Amar loh yang mutus. Jadi Amar nih kosong. Jadi kalau teman-teman yang masih kosong hatinya, silakan berkunjung di sana ya. Ada mesem guyu, kasihannya dokternya. Delele. Kasihannya dokternya nih ya. Cantika, tidak kegatelan. Loh, kalau kegatelan garuk ngapain? Jini, berarti Amar yang mutusin ya? Iya Bu Jini, katanya dokter K itu dikirimi surat, gini loh. Terus dokter K membaca surat itu, bunyinya begini. Sudah mulai saat ini jangan kau urusi aku lagi. Begitu intinya ya kan? Oke. Bunda rasa, kok kamu yang sibuk with siapa? Gak ada yang sibuk, kita mau gini aja ya. Bunda Grosir, semoga cepat bebas Bang Amar.
Didoakan ya Bunda Grosir. Wah ini Grosir ini pasti jualannya banyak ini ya. Didoakan saja. Ini teman-teman banyak kok yang mendoakan. Assalamualaikum Bapak, bacanya semangat amat, sehat-sehat ya. Tadi sudah saya baca judulnya, terus saya baca isinya. Itu ya, Minggu 8 Maret 2026, pukul berapa? 19.05. Yakin kamu belum baca, makanya saya bacakan. Itu ya, Endang Sukati ya. Minah Jaminah nih. Capek dimintain duit terus. Sopo sih mintain duit? Bukan dimintain duit, tapi pengeluaran juga mungkin ya, pengeluaran ya. Iyalah, cinta itu kan ya harus keluar biaya. Mana ada cinta nganggur-nganggur? Aku tuh loh bercinta. Bercinta itu naik motor, pacaran maksudnya ya. Pacaran tak bonceng. Ada jualan-jualan tak lewati. Kemudian di tenggang itu saya duduk berdua sama pacar saya. Pacar saya nggak bisa nengok karena nggak ada jualan, nggak bisa nengok. Pokoknya duduk aja ngobrol sampai ngecepres. Tidak ada jualan karena pacaran dengan hemat, ya kan? Itu saya waktu itu. Emma Bele, menurut Mr. Z sendiri, apakah ini keputusan yang terbaik untuk keduanya? Jawab jujur, Mister. Aku nih kalau sama wanita ini nggak bisa, aku harus jujur. Harus jujur mengatakan dari kemarin. Udah bilang begitu ya, dari kemarin, oke. Cantika, aku tidak daftar biarpun Amar Yoni kosong. Ya daftar lah, siapa tahu kan. Namanya juga cinta. Cinta itu buta. Tai kucing rasa. Bu Is, Amar mungkin sudah ada calon ATM baru. Hah? Ini nih teman-teman, ini perlu dibahas ini. Ini perlu dibahas ini. Ini pernyataan yang menurut pendapat saya ini perlu dibahas. Amar mungkin sudah ada calon ATM baru. Kalau ATM yang ada di dompet saya itu namanya anjungan tunai mandiri. Tapi kalau menurut Bu Is itu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, beda lagi artinya. Jadi yang mana nih? Kalau ATM di tempat saya, di dompet saya itu anjungan tunai mandiri. Tapi kalau ATM di tempat Bu Is mungkin amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin ya, mungkin. Aira, saling mendoakan saja. Semoga semua baik-baik. Ini nggak baik-baik. Ini sedang nggak baik-baik Aira. Terus kita nyikapi seperti apa? Ikhlaskah? Tidak ikhlaskah? Begitu loh. Bukan mendoakan. Kita sudah doakan kemarin. Semoga mereka baik-baik. Kita sudah doakan. Tapi setelah didoakan malah justru nggak baik-baik. Itu masalahnya. Nah, kalau sudah begini kita apa? Ya kita terima dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Begitu loh maksudnya Aira. Wanita tangguh, wah ini sangat tangguh nih ya, tangguh sekali ya. Aku senang sekali kalau ada wanita itu menulis dirinya wanita tangguh. Jangan tulis wanita idaman. Jangan ditulis di situ apa namanya itu. Aku yang tersakiti. Ada itu yang begitu tuh. Aku tetap menunggumu. Wah itu ada itu wanita-wanita lemah itu. Ya kan? Nulis tuh nama diri tuh wanita tangguh. Ya meskipun Anda sendirian tuh tangguh gitu loh. Wanita tangguh mungkin ada alasan yang tertentu Amar Yoni mau putus. Kita nggak tahu apa alasan, hanya Amar yang tahu. Iyalah, cinta itu kan dari dalam hati. Apapun yang diucapkan di hati itulah cinta.
Cinta itu ya begitu namanya cinta. Mr. Z, pacarmu orang mana Mr. Z? Orang Aring ya. Pacarku seorang dokter, dokter gigi yang sedang sendiri. Ah, itu. Ngapain lo? Eh, pasti kau mikir kan? Mr. Z, pacarmu kok nggak hadir typing? Dia lagi belanja. Belanja di mall, mau lebaran. Hmm. Milano putus sama Amar. Terus gimana lanjutnya? Lanjutnya nih saya kasih tahu ya, Milano ya, ini Milano nih. Ini mohon maaf teman-teman, ini khusus untuk Milano. Milano bertanya, putus sama Amar, terus gimana lanjutnya gitu ya. Jadi ketika ini putus, Milano, Amar Joni itu sendiri lagi, Dokter K itu sendiri lagi. Kalau Milano mau jalan-jalan ke pengadilan, pasti ketemu Amar. Sampaikan aja salam kita live TikTok sama Mr. Z. Saya juga sendiri atau gimana atau gimana. Jadi kondisi sekarang ya, tadi kan nanya terus gimana lanjutnya. Kedua-duanya ini berpisah. Berpisah. Jadi kosong sama kosong. Artinya kalau kosong sama kosong berarti kosong-kosong blong. Itu Milano. Milano, kasihan dah berkorban waktu, tenaga, suprat. Nah, ya memang itu juga saya sampaikan kemarin. Dokter K itu ya selain korban tenaga, korban waktu, korban rasa, mungkin banyak orang lain yang ngantri itu ditunda dulu. Juga korban uang, materi gitu loh Milano. Pranita Nita, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Linda, putus ya Kamelia? Iya, ini barusan nih saya baca nih jamnya itu. Minggu 8 Maret 2026 pukul 19.05. Ya. Minggu 8 Maret 2026 pukul 19.05. Mungkin sampean juga nggak baca ini ya nggak? Ini Linda. Lin, ini baru judulnya di atas nih Lin. Putus. Orang Aring. Iya kan sama orang Aring. Jamal Kajang Jamal. Kajang. Kamu kajang beneran nih? Kajang Bulukumba kah? Jamal? Kajang, kajang. Ya kajang. Kamu kajang Bulukumba kah? Masya Allah, apa masalah? Ala putus ya. Iya Jamal, putus. Jamal, kalau namamu ini laki-laki Jamal ya. Jamal saya kasih tahu Jamal. Ini dokter K lagi kosong Jamal. Ratu lanjut sama host. Enggak lah. Udah pastilah kalau masalah itu sudah pasti menolak. Dokter K menolak aku gitu loh. Paham ya? Pastilah dokter K menolak aku gitu loh. Cantika Lop jam 11 rata kancani ya arep turu lu malah turu ini konco turu kamu tuh bukan sahabat kalau begitu. Kamu tuh orang lain kalau begitu. Kalau yang namanya sahabat tuh menemani sampai mata ini tertidur. Bukan begitu caranya tidur-tidur sendiri seenakmu begitu. Itu sahabat apaan itu? Itu bukan sahabat namanya itu lawan kalau begitu. Mamanya Narayan dan Laksana. Oh ini berarti anaknya dua. Mamanya Narayan dan Laksana. Mamanya Narayan dan Laksana. Doakan yang terbaik. Doa itu pasti terbaik. Orang ono doa itu welek ora ono. Nek doa elek itu pasti ngumpat-ngumpat itu namanya. Mariani. Berarti sudah nggak nyambung lagi ya Om. Namanya putus itu piye toh? Apa harus saya jawab?
putus ini kita putus ini cinta putus ya. Lah putus juga iso disambung ya tetap ini lah, aku jawab opo ki. Berarti sudah nggak nyambung lagi ya Om. Lah kalau sudah putus ini nyambungnya piye? Iya, baju Amar saya lihat diambil semua Mister Z kata kami. Oh, saya dengar berarti bukan saya lihat ya, Ilinda. Iya, baju Amar saya lihat diambil semua Mister Z. Tunggu dulu. Ini juga masalah ini harus saya ini ya. Iya, baju Amar saya lihat diambil semua Mister Z. Berarti aku ngambil semua bajunya Amar. Kan begitu. Linda nih, iya baju Amar saya lihat diambil semua Mister Z. Bajunya Amar dilihat sama Linda diambil semua sama Mister Z. Ini aromanya Amar nih. Aroma bajuku toh aroma Amar. Ratu. Ratu ini sudah ke depan ini Ratu ini. Mau lebaran putus nggak dapat THR dong. Ora usah THR-an. Wis nggak dicium, nggak dipeluk, nggak dilap air mata ini. THR paling piro, paling 1.000. Mami 55. Mami 55 sudah sadar bang. Saya mah dari kemarin sudah sadar. Maksudnya siapa yang sadar nih? Saya, Amar Joni, atau Dokter K? Ini pertanyaannya ini kayaknya menuju ke saya deh. Mami nih. Ya, Mister Z mungkin ya. Mister Z, apa Mister Z sudah sadar begitu kan maksudnya? Loh aku ya jawab kalau saya itu sadar dari kemarin-kemarin. Kalau aku ini sadar dari kemarin-kemarin. Sar, orang Makassar ki Pak. Ya, kebetulan sama. Sar, kamu orang Makassar kah? Saya juga orang sana begitu. Santika yang katanya mau tidur. Tak bilangi tadi, kamu itu bukan sahabat kalau begitu. Kamu tuh orang lain. Kamu tuh mementingkan dirimu sendiri. Akhirnya dia nulis nih, ya wis, tak kancani sampai akhir. Ya gitu baru namanya sahabat. Coba matamu kalau ngantuk dicolok-colok dulu, gini-giniin dulu. Biar nggak ngantuk, dipijit-pijit lah, dipijit apalah gitu. Disiram-siram air lah, biar nggak ngantuk. Oh, gimana sih? Mariani, Mariani, sebab Mariani nih ya, Mariani. Saya baca betul nih Mariani. Apa sebab kok putus Om? Apa sebab kok putus? Nah ini jawabannya piye? Nek nyambung jodoh, nek putus artinya apa? Kamu kan bilang kemarin, oh nih dia jodoh, dia berjodoh karena bajunya sudah dicium-cium bau keringat. Weh, itu jodoh nggak apa-apa, bau keringat tuh nggak apa-apa. Jangankan bau keringat, kalau cinta itu, tai kucing pun rasa coklat. Weh, katanya cinta. Kalau cinta, kamu bilang jodoh. Nah sekarang tanya lagi, apa sebab kok putus Om? Jawabannya mudah, ya nggak jodoh gitu. Maksudnya, Sar nih, maksudnya baju Amar semua diambil Mister Z. Maksudnya baju Amar semua diambil Mister Z. Aku nggak ngambil. Gini loh ceritanya. Putus itu langsung barang-barang yang ada semua di rumahnya Dokter K itu diangkut semua pakai truk. Diangkut semua. Jadi di rumahnya kata Dokter K ya, kata Dokter K ya, ini kata Dokter K. Kata Dokter K. Ini kata Dokter K bilang semuanya sudah diambil. Barang-barang Amar Joni sudah diambil, yang katanya dimasukkan di lemari, masukkan di ini sudah semua diambil. Tapi saya itu tidak yakin kalau diambil semua. Pasti ada yang disimpan sama Dokter K. Pasti deh. Saya nggak yakin kalau diambil semua.
pasti ada yang satu yang diambil, yang dicium-cium terus itu kalau mau tidur. Saya yakin ya. Kalau teman-teman nggak percaya, tanyakan sendiri sama dokter K. Kalau dia bilang sudah diambil semua, itu tidak jujur. Namanya wanita mana bisa meninggalkan kenangan, ya nggak? Aku riyoyo rambok sangoni pak. Tak sangoni gak popo, wes agar jipuk dewi ning kene, tak kei 50.000, wes. Linda, tadi lihat Kamelia bilang baju Amar sudah diambil semua. Yang di rumah Kamelia, kata Kamelia. Itu saya bilang bohong. Pasti adalah satu dua baju yang baru-baru itu yang ada keringat-keringatnya itu yang disimpan. Tanya Kamelia itu. Pasti Kamelia bilang iya. Tidak mungkin dia langsung melupakan begitu saja. Minimal dia masih cium-cium lah baunya itu keringatnya nggak? Linda, aku nggak percaya sama Kamelia. Sar, kamu Toraja? Toraja, saya beberapa kali ke Toraja ya. Saya dulu tugas di Nrekang. Nrekang tahu ya, Nrekang ya, kesana sedikit kan Toraja. Saya di Makale, saya di Rantipau, ya kalau di Rantipau ya kayak kota ya. Kalau di Makale sepi ya kan. Gitu. Ada di bundaran Makale itu, kemudian saya ke Rantipau itu ada ruko-ruko, tapi saya nggak tahu sekarang seperti apa di ini. Orang-orang di sana tuh sukanya ayam kan, das, das. Kemudian ada minuman apa itu, ya kan. Ayo Sar, betul nggak Sar? Ayo Sar, jujur Sar. Cantika Love, lek putus kuwi tugel, tugel ki gulu. Nek gulu ditugel piye? Ya ora iso ngono ah. Putus cinta itu artinya cintanya tak ada lagi hubungan. Tidak lagi seperti tai kucing rasa coklat. Ngerti lah Son? Ini aku anu ya teman-teman. Sampai teman-teman gak usah baperan sama saya itu. Saking jegelnya, wah typing sampai prat, sampai prot, sampai perut. Lah ngapain? Kita ini kenalnya aja di TikTok kok. Ya kan? Mungkin dia Cantika Love nih, mungkin dia bilang baju Amar Joni dibawa Dokter Camelia. Aku yakin itu tadi baju-baju yang diambil itu nggak semua, pasti adalah satu dua satu dua. Cantika Love itu gambarnya apa itu? Kalau kalau Cantika Love itu dibaca itu kalau ada gambar bunder-bunder itu tuh bunder-bunder ketawa dia bisa baca hehehehe gitu kalau Cantika. Kalau aku nggak baca masa masa emot-emot saya baca. Bunda Rasa, Bunda Rasa dua-dua. Bunda Rasa dua-dua ini ngomong apa nih? Baperan nih Bunda Rasa wis. Gak iso tapping meneh we Bunda Rasa isomu nonton tok. Gelem nonton ya sakarepmu ora gelem ya wis. Kamu gitu sih. Cantik kalau ya nggak seket lah, nggak ya nggak 50.000 lah koyo cah cilik. Yo wis tak seket ra gelem, tak kei 100. 100. Sarmini, malam Bang. Halo Sarmini 03. Sar, Sar. Sar. Halo Pak Sar, Daeng Sar. Rumahmu kan di PTP ya, Bumi Tamalan Rea Permai kan. Rumah saya di Jalan Bung Raya. Jalan Bung Raya, rumah saya. Kamu berdekatan tuh dengan saya tuh. Kamu di BTP, saya di Bung Raya. Masih sekarang ada. Jalan Bung Raya itu tabrak itu rumah dari Bung Raya itu lurus mentok tuh rumah saya. Itu nggak ada belok-beloknya, nggak usah belok-belok itu rumah saya ya. Sar, ini Sar ini perempuan apa laki? Ada Sar, ada juga Sarmini. Sarmini 03 wes kecintaan. Wes kecintaan ini bahasanya apa anu? Cantika. Wes kecintaan ini apa? Kemarin tuh ada ucin-ucin apa namanya? Sucin. Lupa aku.
Saya tinggal di Makassar, jadi nggak tahu situasi Toraja. Nggak apa-apa, yang penting tahulah di situlah ya. Bahwa Nrekang, kemudian Toraja, kemudian. Nah, sekarang kalau kamu cerita tentang Makassar, kamu tinggalkan di BTP. Saya tinggalnya di Jalan Bung Raya, depan Unhas, tuh ya SPBU. Sebelah kiri tuh masuk lurus. Itu ya. Ada namanya sop saudara itu, sop pangkep itu masuk ke dalam. Udah SS sudah putuh, tapi kok kayak rekayasa ya? Aku nggak tahu SSS. Aku nggak tahu mau rekayasa mau ini saya nggak tahu. Yang penting ada di berita itu putus dan dia sendiri mulutnya menyatakan putus. Paling yo cawet te amar sekno ning kono sing ditiliki dokter. Ora, ambek baju, ambek kaos kok. Itu yang ada ininya kemarin dia bilang bajunya harum katanya begitu. Nah, kalau namanya cinta itu ya gini nih apa tadi tuh? Bucin. Bucin itu bahasa sekarang. Kalau saya tuh nggak tahu karena saya ini orang kuno. Saya ini orang old, orang lama, jadi nggak tahu yang namanya bucin. Ya, yang bucin kan bahasa-bahasa sekarang nih bucin. Bucin itu budak cinta Mister Z. Oh, budak cinta. Bucin, budak cinta. Aku bilang apa kemarin? Bucin tuh mabuk cinta. Oh, ternyata bucin tuh budak cinta. Aku nggak tahu. Nggak tahu teman-teman. Pada saat saya lahir dulu, zaman-zaman saya waktu pacaran-pacaran itu nggak mengenal namanya ini bucin-bucin. Nggak nggak mengenal namanya kepalsuan. Yang ada hanya kenyataan. Aku kan pernah cerita toh. Aku saking saking cintanya, aku sama cewek itu, saya bilang nanti malam ya, aku ke situ, aku naik motor. Kan cewek dulu-dulu itu kalau kita naik motor daripada jalan kaki kan seneng yang naik motor. Nah ternyata orang tua saya itu kalau malam motornya dikunci, aku nggak tahu kuncinya di mana. Ya supaya janji saya terpenuhi, saya dorong itu motor. Saya dorong tuh motor sampai di depan rumahnya cewek itu. Kemudian saya assalamualaikum. Cewek itu keluar, waalaikumsalam, nengok depan itu. Ternyata ada motor di depan, padahal itu motor saya dorong. Ah, begitu pulang, saya suruh dia masuk dulu. Ya udahlah sampai di sini aja ya. Ya. Dia masuk. Aku lihat kan, masuk dia. Terus saya ambil motor itu, saya dorong lagi pulangnya. Begitu. Zaman dulu ya, ini cerita dulu loh ya. Karena nggak mau dibilang bohong gitu. Aku ratau pacaran diseneni ibuku. Lah aku ya apa ya takon mau. Aku urung takon kok sampean wis jawab. Ini susah teman-teman. Aku kan belum tanya tadi. Ya ini sekarang baru saya tanya. Nah sekarang bagaimana waktu teman-teman pacaran dulu? Waktu pacaran dulu. Nah itu baru dijawab sekarang. Ini kan aku bercerita aku dulu. Karena aku ini orang dulu-dulu. Emma Bele, Gentleman Miss. Iya ini makanya aku tuh ngomong tuh gak pernah lupa itu aku ingat sekali. Itulah cinta pertamaku. Aku bilang aku nanti malam ke rumahmu ya. Yo, saya pikir, nah cewek itu kan seneng kalau kita naik motor. Motor apa ya dulu itu motor tua lah, zaman sekarang ya. Berapa puluh tahun yang lalu kan. Karena kuncinya nggak ada, adanya motor. Motornya itu saya dorong jauh sampai ke tempat pacar saya. Sampai di situ saya parkir di luar. Zaman dulu belum ada namanya pencurian motor. Pulangnya saya dorong lagi. Sampai di rumah itu saya itulah. Alah, ancuk nih. Sampai kemeringet dorong motor. Itu nyata ini teman-teman. Nyata ini. Itulah yang dikatakan orang mungkin bucin ya. Kalau saya dulu-dulu itu ya kasmaran lah ya. Mungkin ya. Karena ada lagunya itu. Zaman dulu. Jujur ya teman-teman ya, saya ini zaman dulu. Jadi kalau cerita sekarang saya nggak tahu. Itu kepo aku nggak tahu. Apalagi tuh nafsi-nafsi aku nggak tahu. Apalagi tuh apalah. Kalau diomongi baik-baik langsung dibilang ember. Ember. Aku tuh malah
Males saya dibilangi begitu. Ngomong baik-baik dikira saya ember. Ya toh? Ember itu maksudnya mulut saya ember. Ternyata nggak gitu. Emang bener loh. Emang bener kok dibilang ember. Oh iya, anak-anak zaman sekarang. Cerita serius nih, dibilangi ember. Coba. Padahal cerita beneran. Nah, saya punya usut, saya tanya, itu ember itu apa sih? Emang bener. Masa Allah. Tiwas aku marahi. Gitu. Ini nyata teman-teman. Nyata. Pean Pean itu orang aring. Pean itu orang aring. Oke teman-teman, ayo kita naik. Apa pendapat Anda dengan kejadian seperti ini? Kemarin tuh pada harusnya begini, harusnya kita berdoa, harusnya kita begini. Ada yang memberi saran, ada kalau bisa jangan. Nah, sekarang saya pengen tahu semua nih teman-teman. Bagaimana pendapat Anda jika Kamelia akhirnya putus sama Amar Joni saat ini? Terlambatkah atau belum terlambat? Aku pengen teman-teman naik, ayo kita ngobrol di sini. Aku mau ditemani sama teman saya. Ini teman saya kalau ngomong tuh ngaco teman-teman. Itu wah ini, wah ngomongnya sebenarnya apa adanya, tapi rasanya kira kepena.